Gokil dan badass, mungkin itu dua kata yang cocok untuk menggambarkan manga One Piece chapter terbaru kali ini. Karena memang kita semua tentu bakal sepakat dengan dua kata itu saat melihat pertarungan yang terjadi di chapter kali ini. Kali ini, Oda memberi judul manga One Piece chapter 1006 dengan kalimat The Honorable Hyogoro the Flower, yang terhormat Hyogoro sang bunga. Sebelum memulai dongeng, kembali sebuah puisi untuk kalian semua. Cerita kembali ke Pulau Onigashima, Hyogoro sang bunga saat ini dalam performa terbaiknya. Hal tersebut karena Pirus telah menyerang dirinya dan memunculkan kekuatan terbaiknya. Sebuah tebasan bunga sakura membuat semua orang tak berdaya dan menunjukkan pada kita semua kekuatan sejati dari sang legenda. Cerita kali ini dimulai dengan Color Sprite yang menampilkan bajak laut buas Kaido. Para elit kelompok bajak laut buas mulai dari Hyakuzu no Kaido, 3 All-Star, Jack sang tandus, Queen sang wabah, King the Wildfire, serta 5 orang Tobiropo yaitu Black Maria, Who is Who, Sasaki, Distract, Pekwan dan Ulti digambarkan dan dibuat dengan begitu keren. Bisa buat poster di kamar nih kalau dicetak. Baik, masuk ke dalam cerita chapter kali ini, Bao Huang dari atas panggung pesta masih memantau keadaan. Dia mengatakan dan melaporkan jika pimpinan pasukan musuh yaitu Momonosuke sudah kabur atau tidak terlihat. Di dalam gudang terlarang juga tidak terlihat keberadaan dari Momonosuke. Namun menurut Bao Huang tidak salah lagi, sebelumnya Momonosuke kabur bersama Yamato dan seorang Konoichi atau ninja wanita. Dan saat kebingungan yang sedang terjadi, akhirnya Bao Huang dengan menggunakan penglihatan radarnya menyadari jika Momonosuke sedang bersembunyi di balik baju Yamato. Dan terungkap jika ternyata Momonosuke tidak disembunyikan di bagian depan baju Yamato, namun dia bersembunyi di balik baju sambil mendekap punggung dan pinggang Yamato, sambil menunjukkan ekspresi yang ngeselin, khas orang-orang yang merasa senang, beruntung atau anu. Momo, hati-hati dipancung netizen. Bao Huang mengumumkan apa yang ia lihat ke seluruh kastil. Salah satu yang mendengar informasi itu adalah Sanji yang sedang bergerak menuju ke tempat para Akazaya atau para abdi setia Kozuki Oden yang memang sedang diincar berdasarkan perintah dari King. Dari pihak lawan yang sedang bergerak ke tempat para Akazaya adalah Jack sang tandus. Setelah mendengar informasi tersebut, Sanji harus memutuskan kelompok mana yang akan dia bantu, para sarung pedang merah atau kelompok Momonosuke. Dan kemudian dia membuat keputusan, tapi sepertinya kita tidak tahu keputusan mana yang dia ambil atau kemana dia pergi. Sedikit membahas kemana kira-kira tempat yang Sanji pilih. Kalau melihat situasinya, memang pilihan yang tepat adalah ke tempat para Akazaya atau para abdi setia Kozuki Oden. Selain saat ini mereka terluka parah usai dihajar Kaido, ancaman juga datang dari salah satu All-Star bajak laut buas Kaido, yaitu Jack sang tandus. Sementara di lain sisi, meski diincar pihak lawan, namun karena yang menghadang hanya para Kroco atau paling para headliner, mungkin Yamato dan Shinobu mampu mengatasinya. Karena karakter-karakter kuat dari pihak yang berseberangan dengan aliansi klan Kozuki memang semua sedang sibuk. Yang tersisa dan tak tahu kemana di saat ini hanya Basil Hawkins. Entah apa yang sedang dia lakukan. Dan untuk CP0, sepertinya mereka masih menunggu sampai kedua belah pihak saling bantai untuk memanfaatkan situasi setelahnya. Jadi memang pilihan yang paling tepat menuju ke tempat para Akazaya atau para abdi setia Kozuki Oden. Selain itu, tempat tersebut berada di lantai yang sama dengan Sanji. Dan sesuai perkataan Black Maria di chapter 1004, ruangan tempat mereka berada atau lantai 3 terhubung dengan tempat di mana para Akazaya disembunyikan dan dirawat oleh seorang karakter misterius. Tapi kembali, tetap kita tunggu kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Berlanjut, Pulau Onigashima masih melayang di langit dan bergerak menuju ke ibu kota bunga. Yang semua kita tahu itu karena kekuatan dari Kaido. Di sini kita bisa melihat bahwa Fujiyama tidak begitu jauh. Fujiyama di sini adalah gunung yang ada di negeri Wano Kuni,
yang mana jika kita lihat berdasarkan peta negeri Wano Kuni, berarti saat ini Pulau Onigashima kemungkinan besar sudah berada di atas ibu kota bunga atau semakin dekat. Karena posisi Gunung Fujiyama itu ada di belakang ibu kota bunga. Karena Onigashima tentunya bergerak lurus dan melihat situasi yang ada di manga chapter 1006 yang memang besar kemungkinan situasinya seperti itu. Dan jika Pulau Onigashima sudah dijatuhkan ke atas ibu kota bunga, kemungkinan karakter-karakter yang tidak terlihat cukup lama akan bisa masuk ke dalam cerita. Karena memang mereka tidak ikut pergi ke Onigashima. Karakter-karakter itu antara lain Tenguyama Hitetsu, Gyukimaru Sang Rubah, Hiyori, Karibu, dan mungkin Dewa Gunung atau keturunannya. Untuk nama terakhir sangat mungkin saja datang jika kita mengingat beberapa arts yang sering melibatkan hewan ke dalam pertarungan, seperti contohnya ular anaconda raksasa di arts Skype. Kembali ke cerita, di luar kastil atau di depan pintu masuk Gunung Tengkorak, Pulau Onigashima, terlihat bulan purnama yang tertutup awan. Dan kita melihat Charlotte Perospero duduk di atas sebuah batu. Di hadapannya atau di bawahnya kita juga melihat Carrot dan Wanda yang telah kembali ke bentuk normalnya atau keluar dari wujud sulongnya. Carrot dan Wanda terbaring di atas tanah, dan kita juga bisa melihat mereka berdua dikelilingi banyak tiang atau tombak permen yang merupakan salah satu serangan dari Charlotte Perospero. Perospero mengalahkan Carrot serta Wanda. Informasi tambahan, ternyata Carrot dan Wanda bukanlah tandingan Charlotte Perospero. Dan sepertinya kembalinya Carrot dan Wanda ke wujud Ming-nya atau keluar dari wujud sulongnya, salah satunya disebabkan karena bulan purnama yang tertutupi awan, seperti yang sudah Charlotte Perospero katakan. Charlotte Perospero turun dari atas batu yang didudukinya. Kemudian dia menghampiri Carrot dan mencekik lehernya sambil berkata, "Kau bilang mau membalaskan dendam Pedro, tapi apa kau berpikir kau akan dibiarkan begitu saja setelah kau menyusup ke wilayah kami? Kalau kamu tidak mau kawanmu mati, tinggal di hutan saja sana," ujar Perospero, yang kemudian membanting Carrot dengan keras ke atas tanah. Fansnya Carrot bisa ngamuk ini. Dan setelah itu, Charlotte Perospero bergerak atau berjalan menuju ke Gunung Tengkorak atau kastil kediaman Kaido. Cerita berlanjut ke bagian dalam tengkorak raksasa atau kastil kediaman Kaido, tepatnya di aula panggung pesta. Seorang samurai yang terpapar virus iblis es berkata jika situasinya percuma saja. Api biru yang sebelumnya diciptakan Marco de Phoenix untuk menghambat penyebaran virus iblis es hanya berguna saat stamina mereka masih ada. Sedangkan saat ini mereka sudah mencapai batasnya atau kehabisan tenaga. Salah seorang samurai lain yang berada di dekatnya menyemangatinya untuk tetap bertahan. Jika tidak, mereka akan berubah menjadi iblis es. Saat itu terjadi, orang yang sudah menjadi iblis es akan mengamuk sampai tenaganya habis, dan mereka akan benar-benar mati. Jadi bertahanlah. Tuan Tanuki juga sedang berjuang dengan virus yang sama sambil membuat vaksin untuk kita semua, ujarnya sambil menyemangati samurai yang lain. Sementara itu, di lain pihak, Kroco bajak laut buas Kaido juga bertanya-tanya dengan situasi yang terjadi atau wabah virus iblis es. Mereka mengatakan jika mereka tidak sanggup lagi. Kenapa mereka harus menderita gara-gara virus buatan Queen? Ujar mereka. Dan Scratchmin Apu menjawabnya, "Diamlah, dia tidak akan mendengar keluhanmu," ujar Apu. Yap, mana mungkin Queen peduli dengan Kroco atau anak buahnya. Karena baginya, kru hanyalah sebuah alat, bukanlah nakama. Para Kroco juga mengatakan jika mereka tak sanggup menembus pertahanan pihak aliansi yang menurut mereka sangatlah kuat. Keterkejutan mereka bertambah karena dua orang karakter kuat berdiri menghadang. Disdrake dan kakek Hyogoro berdiri berdampingan untuk melindungi Tony Chopper. Dari Scratchmin Apu dan pasukan Kaido sampai Chopper berhasil menciptakan antibodi atau antivirus wabah virus iblis es. Para ninja Oni Bawansu terkejut dengan perubahan kakek Hyogoro the Flower yang mulanya hanya kakek-kakek kecil, namun kini sudah menjadi wujud besar yang dikenal dengan sebutan Hyogoro the Flower. Mereka mengatakan kekuatan kakek Hyo saat ini sama kuatnya ketika saat Kaido bersikeras mengajaknya bergabung dalam bajak laut buas di masa lalu. Jadi ada kemungkinan saat masa lalu Kaido sempat bertarung dengan kakek Hyogoro the Flower.
Sementara itu, kakek Hyogoro the Flower terlihat menahan sesuatu. Dia bertanya-tanya apakah perasaan gemetar ini karena semangatnya. Kakek Hyogoro ternyata terinfeksi Korioni atau virus iblis es. Dan dia mengatakan setelah terkena virus iblis es memang membuatnya diambang kematian. Namun hal tersebut juga membuat kekuatannya yang lama tertidur bangkit kembali. Dengan kata lain, sebagai ganti sisa nyawa yang dimilikinya, kakek Hyogoro mendapat kekuatan ini atau kekuatannya di masa lalu. Dan dia berencana menggunakannya untuk menebas pasukan utama musuh. Akhirnya sedikit tercerahkan ya Leo. Ternyata bukan kemampuan seperti Lauji yang mampu menyimpan kekuatan dari masa otot di masa lalu, atau mungkin kemampuan spesial dari kakek Hyogoro, misalnya dari buah iblis. Ternyata semua itu nampaknya karena virus iblis es. Melihat kakek Hyogoro the Flower yang kembali ke wujud masa mudanya, Hote, sang mantan samurai pelindung shogun, berkata jika dia bersama Mima Warigumi akan memastikan atau menguji sekuat apa orang yang dijuluki sebagai legenda ini, ujarnya. Sementara itu, kakek Hyogoro the Flower memasang kuda-kuda dengan gaya satu pedang yang ia sebut teknik satu pedang bunga. Dia bersiap melawan mantan Mima Warigumi yang dipimpin oleh Hote. Hote bersama pasukannya menerjang ke arah kakek Hyogoro sambil meremehkan teknik milik kakek Hyo yang menurutnya teknik yang kuno dan lemah. Namun kemudian kakek Hyogoro the Flower menggunakan Hana no Itoryu atau gaya satu pedang bunga dengan serangan Tobatsu Kohai atau Holy Light, cahaya surga. Semua pasukan Mima Warigumi terkena serangan tersebut, termasuk juga Hote. Dan hampir semua orang yang ada di lantai itu atau lantai panggung utama dibabat habis. Saat kakek Hyogoro the Flower menyerang dan mengeluarkan jurusnya, dia berpikir tentang bagaimana dia dulu menyesal karena tidak bergabung dengan Kozuki Oden untuk melawan Kaido saat peristiwa bentrok Akazaya bersama Kozuki Oden melawan bajak laut buas 20 tahun yang lalu. Namun sekarang, Kinemon telah melakukan penyerangan dan dia telah menemukan murid yang menarik atau murid yang hebat. Kapten tercinta kita, Bakasencho Monkey D. Luffy. Dengan alasan itu, sekarang dia bisa mati tanpa penyesalan. Melihat situasi di panggung utama atau lantai dasar, Queen mencoba menembakkan sinar laser dari mulutnya ke arah kakek Hyogoro the Flower. Namun Marco the Phoenix menyerang leher Queen dengan serangannya yang bernama Phoenix Brand. Sebuah serangan seperti Marco mengeluarkan bola api atau tendangan bola api. Darah keluar dari mulut Queen dan dia nampaknya sangat kesakitan. Marco berkata, "Jika kau ingin menghabisi para samurai, langkahi dulu mayatku." Mendengar itu, Queen sangat marah dan mengeluarkan laser dari mulutnya untuk menyerang Marco. Namun Marco berhasil menghindarinya dengan bertransformasi menjadi burung Phoenix. Melihat celah saat Marco mengelak dari serangan Queen, King the Wildfire bergerak dengan sangat cepat dan memotong salah satu sayap Marco. Namun Marco kembali menumbuhkan sayapnya dengan kemampuan regenerasi dari api birunya atau api spesial burung Phoenix. Dari atas sebuah bangunan, Marco mengeluarkan sebuah jurus. Dia tampak seperti melukis sesuatu dengan kedua jarinya dan kemudian menembakkan serangan api yang kuat yang disebut Bluebird untuk menghantam dan mengirim King terbang menabrak dinding dengan sangat keras. Sebuah serangan seperti semesan atau hantaman ya. Dan belum selesai sampai di situ. Saat King mencoba untuk bangkit, Marco the Phoenix kembali menyerang King yang terpojok dengan hantaman lututnya. Serangannya begitu cepat dan menciptakan ledakan bagai lesatan roket. Wadidaw. Kemudian di sisi lain, saat Queen yang sudah kembali ke wujud manusianya baru saja bangkit, Marco menggunakan serangan yang sangat cepat. Phoenix Claw, sebuah tendangan cakar burung Phoenix, menghantam Queen lagi. Dengan pose seperti sehabis memberikan tendangan, Marco berkata, "Cepatlah Tanuki, sudah kuduga menahan 2 orang dengan harga buronan di atas 1 miliar berry. Sulit juga, badas." 2 komandan Kaido dibuat seperti itu oleh Marco the Phoenix. 2 lawan 1, gak main-main.
Nampaknya pengalaman bertarung Marco lebih senior dibandingkan keduanya. Secara dia pernah ikut bertarung dengan kelompok Raja Bajak Laut. Memang bukan kaleng-kaleng, MVP chapter kali ini memang Bang Marco. Dan di tengah kebadasan Marco yang menghajar King dan Queen dengan begitu easy peasy, tiba-tiba Charlotte Perospero memasuki ruangan dan melihat Marco. Memihak kemana nih si paman permen gulali? Ikut menyerang Marco atau ikut membantu Marco? Tapi jika kita kembali mencermati apa yang ia katakan setelah ia mengalahkan Carrot, seperti ini kata-katanya. Aku sebetulnya tidak sudi bekerja sama dengan bajak laut buas, tapi aku harus memberi pelajaran kepada para pemuda. Atau maksudnya mungkin Luffy, Lau, dan Kid. Bagaimana kehebatan seorang Yonko. Jadi besar kemungkinan dia akan memihak King dan Queen karena Marco memihak para supernova atau Luffy dan Lau serta Kid. Namun kembali, itu hanya sebuah perkiraan. Jadi mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan Oda Sensei ungkap selanjutnya. Kembali ke kakek Hyogoro, The Flower, Korioni atau virus iblis es mengambil alih tubuhnya. Jadi dia meminta seorang Yakuza untuk membunuhnya sebelum dia berubah total dan kehilangan kendali kesadarannya. Dan orang tersebut adalah Yatepe atau bos Yakuza dari Kibi. Hyogoro the Flower berlutut dan berkata dalam hati bahwa dia tidak memiliki rasa penyesalan. Kuserahkan sisanya pada kalian semua, ujarnya. Saat Yatepe mengayunkan pedangnya ke arah lehernya dan cerita berakhir. Sedikit membahas terkait virus iblis es. Ternyata jelas ya, ada di awal-awal tadi. Stamina mempengaruhi penyebaran virus iblis es. Meskipun diselimuti api biru Marco sekalipun, saat kehabisan stamina atau tenaga, maka virusnya tidak bisa dihentikan. Jadi tinggal coverlah kunci terakhir atau harapan terkait permasalahan wabah virus iblis es ini. Go, 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 Dr. Chover, kamu pasti bisa. Informasi terakhir, minggu depan tidak libur, alhamdulillah. Sehat selalu kami doakan untuk Oda Sensei di Jepang sana. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.